Selamat pagi. Good morning, geng duet. Selamat hari Rabu. Sudah tanggal 26. Tanggal 25 berarti waktunya saya Dave Hendrik dan sebentar lagi partner saya Iwet Ramadan menyapa teman-teman sekalian geng duet. Karena sesuai janji mulai tanggal 25 Maret kita akan kembali mulai siaran, menyapa dan menemani pagi harinya geng duet sekalian. Selama 1 jam ke depan jangan lupa di tap-tap, jangan lupa di share kontennya, ada di bawah tombol share-nya, and also join our fans club. Kita punya KPI 1 jam ini ada 1 juta likes yang harus kita kumpulkan. Plus jangan lupa di follow juga social media duet, namanya semua sama duet_Dave Iwet, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram dan juga WhatsApp channel. Semua link social media kita tuh ada di bio TikTok kita. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja di bio TikTok dan teman-teman dapat informasi lengkapnya. Iya, sayang-sayang Akil. Good morning. Suara aku kedengeran bener enggak ya? Bener, jelas. Jelas gak sih cuy? Jelas enggak? Geng duet suara aku karungu apa ora toh? Suaraku karungu? Kadenge apa ora? Karungu apaan sih? Karungu apaan sih? Bahasa Sunda bukan sih, Cin? Oh, lagi main sama siapa orang Sunda? Gua kan gini. Selamat pagi, selamat hari Rabu. Hari ini tanggal 25, bukan tanggal 26. 25 Maret 2026. Yang 26 itu tahunnya, bukan tanggalnya. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa di tap-tap. Coba lagi karena hari ini sebentar adalah hari dong, pertama. pelan-pelan. Sebelum mulai, gue boleh nggak mengucapkan dulu mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran dulu buat geng duet yang merayakan Lebaran, merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lalu kemudian mohon maaf lahir dan batin. Gue personally dari hati yang paling dalam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf ya kalau selama ini ada salah-salah kata yang diucapkan, ada mungkin kalimat-kalimat yang menyakiti perasaan, ada tindakan-tindakan yang mungkin membuat geng duet merasa kayak tidak nyaman gitu ya. Aku minta maaf. Apakah itu disengaja maupun tidak disengaja, sekali lagi aku minta maaf. Dan juga minta maaf yang sedalam-dalamnya untuk mungkin pesan-pesan yang tidak terbalas. Maaf lahir dan batin gitu. Yes, I would like also to extend my apologies and forgiveness kepada geng duet dari saya, Dave Hendrik, keluarga sebangsa dan setanah air Indonesia, sesama para pembayar pajak. Mari kita saling memaafkan di bulan suci ini ya, agar kita sama-sama mendapat kelapangan hati sehingga hidup kita senantiasa diringankan langkahnya untuk menjalani hidup sebagaimana yang sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Geng duet geng duet sekalian, Tuhan sayang selalu, sehat, bahagia senantiasa. Ya sayang-sayang Akil. Lo perhatiin nggak ketawa gue? Gue sekarang punya sebuah template ketawa baru. Ya. Gimana? Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang gue nggak suka, ada kalimat-kalimat yang gue rasa kayaknya nggak perlu gue telan, nggak perlu gue simak, atau nggak perlu gue cerna gitu ya, gue cuman gini aja. Gitu. Oh gitu. Belajar dari mana Iya. tuh? Kemarin Lebaran ya. Oh, Karena gue belajar. Enggak, gue belajar karena gini, nggak semua hal di dunia ini perlu kita cerna dan perlu kita resapi. Jadi kalau ada yang nanya-nanya hal-hal yang gue nggak suka, yang gue nggak berkenan, gue senyum aja. Gitu. Oh, Ya. gue sih sebenarnya senyum aja, nggak perlu ditanggepin, nggak perlu dibalas,
bebas gitu. Iya, Senyum iya. aja berdiri ambil rendang, senyum aja berdiri ambil ketupat, gitu aja. Oh, Ya kan? oke. Gue sih sebenarnya udah punya template senyum itu. Aku menyebutnya selama ini senyum kunci hati. Jadi gue biasanya cuman coba lu tanya sesuatu yang membuat gue tuh mengunci hati gue gitu. Coba. Oke, sebentar ya. Gue harus tepat nih kalimatnya supaya ekspresinya tuh langsung gitu ya. Supaya ekspresinya tuh bukan ekspresi yang dibuat gitu ya. Bener kayak Iya. ada babinya, tapi juga kayak nggak boleh bales gitu ya. Gitu ya. Gini, oke. Udah siap? Udah siap? Siap Misalnya, ya? Oke. settingnya lagi suasana acara keluarga kan. Amin. Ini kalau cuma ditanya kayak, kapan nikah? Itu mah udah biasa. Hari-hari juga ditanya gitu, ya kan? Mukanya nggak boleh gitu. Mukanya nggak boleh gitu. Ya, oke. Siap ya? Udah siap ya? Oke, kita mulai. Gimana kurang bayar pajak? Itu masih terlalu palsu ya. Harus lebih kayak ini aja. Jangan lo plototin, jangan lo ngerti nggak? Jangan ada ekspresi. Jadi kayak ringan aja. Coba lo tanya gue. Ringan tuh kayak melayang gitu. Lo tuh kayak floating aja. Jadi menunjukkan bahwa isi hati lo itu hampa, kosong gitu. Ya, belajar. Gue belajar tuh kemarin. Gue kayak iya, ternyata enak juga begini. Malah gue ketawa-tawa jadinya gitu. Emang kalau boleh tahu pertanyaan apa yang membutuhkan senyum subtitle tersebut? Oke, kan gini, ini kan masih konteksnya adalah libur lebaran kemarin abis halal bihalal sama keluarga kan. Ya kan, kayaknya tuh hampir semua konten tuh pertanyaannya gini, gimana kemarin berhasil melewati pertanyaan tante dan om mengenai kapan nikah nggak gitu kan. Gimana kemarin berhasil nggak ngelewatin pertanyaan dari om dan tante mengenai sekarang kerja di mana, gajinya berapa, gitu-gitu ya kan. Pertanyaannya gitu. Menurut gue sampai di titik dimana pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh udah nggak ada maknanya buat gue. Andai kata ada yang nanya, ada nggak yang nanya kayak gitu? Ya masih ada, masa enggak? Bahkan di beberapa konten gue tuh dimasukin ke komen gini, gimana Mas Iwet berhasil nggak melewati pertanyaan kapan nikah? Ada lagi yang nanya gini, komen gini, Mas Iwet ada dong tantenya yang nanya kapan nikah? Ada, yang kayak gitu tuh ada. Terus gue cuman gini, kalau ditanya, ada yang nanya, bentuknya udah bukan pertanyaan. Bentuknya udah sindiran, bahkan udah ejekan dalam balutan lawakan. Oh ya. Iya, tapi gue berhasil melewati itu dengan tenang dan ketawa-ketawa aja. Pulang nggak ada perasaan sakit hati. Ketika lawakan itu dilontarkan, gue ikut ketawa ngakak. Gitu. Santai aja, jadi kayak gitu. Gitu. Oh, jadi masih pertanyaan seputar prestasi dan pencapaian diri sebenarnya ya. Masih. Kebahagiaan Ada yang bilang ya. tadi. Ada yang bilang sebel ya Kak? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak sebel sama sekali. Jadi bener-bener buat gue kayak ya udah, emang begitu aja. Tuh, kayak gitu aja, kayak kucing. Gitu. Oh, itu Ruslan. Hai Ruslan, minal aidin Ruslan. Selamat pagi. Maaf lahir batin. Ruslan tuh Cancan. Hah? Cancan, Ruslan. Cancan tuh siapa? Mana gue tahu daftar teman-teman lo. jadi balik lagi, ada yang bilang gini, kalau ditanya bilang aja kapan-kapan. Nggak gue jawab, bahkan gue ketawa aja, ngakak gitu, santai. Iya. Udah 5 tahun pacaran, kapan nih akan diresmikan? Gitu ya. Jadi, tante baru punya cucu, nggak kasihan sama mama kamu. Iya, santai aja. To the point yang bener-bener kayak nggak berasa, udah nggak berasa aja, kayak nggak ada rasanya sama sekali. Jadi yang kayak gitu. Malah akhirnya Lebaran tahun ini buat gue malah jadi Lebaran yang paling hangat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena lo sudah bisa pindah gigi saat pertanyaan-pertanyaan itu menyerang.
Iya, jadi santai Apalagi- aja. Lo bayangin gini, Bo. Bayangin gini. Sepupu gue itu tinggal 2 yang belum nikah. Dari kita bersepupu. Tinggal gue sama adik sepupu gue yang paling kecil. Yang satu di bawah gue itu mau nikah tahun ini kan bulan Mei. Lo kebayang nggak kayak apa? Jadi kayak, oh ternyata gini caranya. Jadi You nggak perlu Last man standing ya. Soon to Jadi be kayak- last man standing. Iya, jadi buat gue kayak ternyata bisa dilalui dengan baik tanpa harus ngerasa sakit hati atau kesel. Dan satu lagi menurut gue ya, banyak dari kita yang sebenarnya terpengaruh sama narasi-narasi soal framing pertanyaan-pertanyaan itu. Karena menurut gue, kalau lo menanggapinya dengan cuek aja itu nggak akan jadi apa-apa. Iya, true. Itu juga gue belajar sih selama beberapa bulan ke belakang gitu ya. Dan gue tahu memang nggak gampang ya geng duet ya, berhadapan dengan pertanyaan dari keluarga, dari orang terdekat di dalam kehidupan kita yang seperti Iwet bilang tadi, bumbunya tuh berbalut dalam perhatian, kadang dibungkus dengan dark comedy, sindiran, pujian, tapi sebenarnya tuh very insinuating questions gitu ya. Udah setahun deket, kenapa belum jadian? Kayaknya pacar kamu suka bandel deh di DM Instagram. Kayaknya kemarin dia pergi jalan-jalannya bukan sama kamu deh, tapi sama yang lain. Yakin pacar kamu tuh rajin olahraga, di tempat olahraganya nggak punya gebetan lain. Katanya pacar kamu nggak suka olahraga, tapi kok sering lihat dia suka olahraga sama orang lain. Dia workaholic atau di tempat kerjanya punya gebetan sih? Coba dicek deh. You know, questions like that ya. Ya udah gitu, ya kan? Pacar kamu kayaknya NPD deh. Ya nggak apa-apa ya. Kamunya NPC kan? Ngikuk ngak ngikuk, ngikuk ngak ngikuk, ngikuk ngak ngikuk. Ya kan? Ya udah hidup ya disenyumin aja sayang. Beban hidup setiap orang Oh, beda. ini adalah nasihat berbalut curhatan ya. Gini, Oh iya. Ini balutan-balutan lagi sayang. Iya. Oh, ini balutan-balutan lagi ya. Oh baik. Iya. tadi ada yang bilang gini, aduh Om Dev kalau sampai aku sih gitu dikasih pertanyaan begitu ya, aku ludahin. Hati-hati, ngeludahin orang atau memaki orang itu bisa kena KUHP pidana, nggak boleh dipakai bercanda. Untung aku sudah memprotek rasa percaya diri aku dengan Mas patentin. Jadi aku dengan pertanyaan-pertanyaan gitu aku senyum subtitle aja seperti Kak Iwet, ya kan? Ruslan katanya sempat sakit. Ruslan cepet sembuh ya. Gimana kamu udah pulih belum? Banyak loh geng duet yang DM aku libur lebaran ini katanya di rumah karena sakit. Aduh, geng duet yang lagi sakit cepat pulih, yang lagi ngejagain orang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Pelihara kebahagiaan hati kamu supaya kamu juga ngejagain orang sakit itu nggak gampang ya. Moodnya itu harus dipelihara dengan baik. Jadi selain jaga kesehatan fisik tapi juga jaga kesehatan mental. Sama ada teman dekat gue juga, aduh libur lebaran gini dia malah keluar masuk rumah sakit gitu. So please hang in there. Hati yang gembira adalah obat. I know it sounds cliche, tapi saat kita sedang sakit tuh Ruslan lagi. Berarti kamu udah sehat ya. Ruslan berarti udah sehat ya. Kalau udah buang-buang duit gini ya. Orang buang duit itu orang sehat. Orang sakit nggak akan buang-buang duitnya sayangnya. Gue tetap pertanyaan gue, ini Ruslan Wijaya Cancan. Tetap Cancan. By the way, tadi gue baca nama ada Wiwit Salman. Lo inget Wiwit nggak sih? Wiwit Salman itu lu tuh menjebak banget loh kalau dengan pertanyaan. Lu inget ini gak sih? Kalau gue jawab gue nggak inget, yang adalah pada kenyataannya gue nggak inget, kayaknya gue tuh nggak perhatian. Kalau gue jawab gue inget, gue acting. Lu Christine Hakim, gue bukan. Loh, gue kan cuma nanya. Wiwit Salman itu dulu, gue lupa deh, kalau nggak salah dia salah satu hostnya Infotainment Pagi Trans 7.
Terus abis itu Wiwit ini pokoknya dia host infotainment deh. Wiwit ini mamanya Queen Salman. Lu tahu kan Queen Salman? Nah, jebakan lagi nih. Lu tuh, gue lihat-lihat, lu tuh suka sekali ya nanya gitu ya. Lu jelasin sedih. Halo, halo. Ya, Oh. ya. Tahu Tahu dong, Queen gue jawab Salman. ya. Tahu dong, istrinya King Salman kan? Bukan, Queen masih kecil, masih mini. Queen masih Segini. kecil. Queen Salman segini, emaknya siapa? Salmon. Queen itu yang nyanyi, dia tuh penyanyi cilik, artis cilik. Terus dia yang nyanyi, yang isi suaranya Jumbo. Film animasi Jumbo, tahu kan? Film animasi Jumbo. Tahu, Wet? Gue Tahu tuh ya, ya, alhamdulillah. Gue tuh udah nggak pernah nonton bioskop lagi. Gue tuh udah nggak punya temen nonton bioskop, Wet. Nonton Kenapa bioskop temennya yuk. sibuk olahraga ya? Nonton bioskop yuk, gue bilang gitu. Gue tuh pengen nonton Hamnet deh, kata Siska Becker. Film itu harus ditonton, gue bilang gitu. Aktingnya si ini sama si ini tuh layak dapat piala penghargaan. Piala apa sih? Piala Citra kayak piala BEJ kayak piala apa dari AAJI kayak terserah. Pokoknya piala. Gue bilang gitu. Gue mau nonton Hamnet. Aduh, tenang aja. Libur tuh masih 7 hari. Santai sedikit boleh gak sih? Ini tuh libur. Aku tuh orang kantoran, nggak kayak kamu hari-hari libur. Orang kantoran libur gini tuh pengennya santai, nggak usah dikejar-kejar agenda. Oh iya ya, santai aja ya. Film nggak akan kemana-mana kan? 21 masih di PS aja. Oh iya ya, 21 di PS aja. Dor! Rabu masuk kantor. Hamnet tuh juga udah turun dari 21. Mau gue temennya Mbak Tri Sudikat Mono juga gue nggak bisa telepon Mbak Tri. Hamnetnya jangan dulu turun. Gak bisa. Enggiris nih lur. Kayaknya banyak kekecewaan ini selama libur Lebaran. Banyak Ya, kepahitan namanya hati. hidup. Dah. Banyak ketidaksukaan. Kan. Banyak sekali kekecewaan. Aduh. Banyak cut keke. Banyak komentar. Aduh. Mau pilih keriting apa mau pilih lurus? Keriting. Kesian deh lo. Kalau lurus, bilang dong lurus gitu. Lurus. Sian deh lo. Aduh tua. Maris bilang ini, sabar Wet, sabar, tenang aja, masih banyak bocoran nih, masih 19 menit. Susah gue. Gue tuh susah. Gue tuh kan sangat suka nonton ya, Wet. Lo tau dong. Gue tuh suka sekali nonton dong. Gue tuh suka sekali nonton kan, Wet. Mau nonton bioskop, I love. Dan and I like any kind of movie but horror gitu. Jadi gue tuh seneng gitu. Going to the movie, going to the cinema tuh I like gitu. Atau cuman sekedar di rumah nonton TV, nonton Netflix, nonton apa gitu. Gue tuh seneng gitu. Giliran diajakin nonton Netflix, pilih film, 3 menit pertama istrinya udah ditembak. Dor. Gue nanya gini, hah? Kenapa tuh istrinya ditembak? Banyak nanya, jadi ditembak. Oke, gue ya kalau nonton banyak nanya. Udah deh, gue ke dapur nyeduh teh setengah jam. Tehnya udah jadi, gue matiin lagi, gue ulang lagi. Udah deh, siapa sih geng duet yang suka nonton bioskop? Kapan-kapan yuk kita movie date. Ini kesalahan. Libur Lebaran ini rupanya banyak kepahitan. Enggak, aku sekarang cowok mandiri, Kak. Apa sendiri? Gue happy banget Lebaran ini. Apa banget lu?
Happy banget gue happy banget. Badan gue capek tapi gue tuh pulang ketawa, senyum gitu, nginget-nginget, hati gue anget gitu. Gue. Lu jadi akhirnya tidak memutuskan pergi kemana-mana. Kan kemarin lu sempat bilang kalau lu pengen pergi kan. Iya, sempat. Tapi ternyata nggak bisa kan. Gue tetap harus sambil bekerja itu kemarin itu. Jadi ya udah, akhirnya gue di Jakarta aja gitu. Sorry, gue copot earbud soalnya baterainya habis. Gitu. Oh, pantes. Oke. Terus jadi gue nggak pergi kemana-mana. 2 hari tuh gue betul-betul keliling. Hari pertama tuh 3 rumah, hari kedua 3 juga kalau gue nggak salah. Terus ya udah, hari pertama ya gue capek banget loh. Gue capek banget. Jam 2:30, jam 4 gue nyampe rumah. Jam 3 gue nyampe rumah. Gue rebahan, gue tidur loh. Badan gue rentak banget. Capek. Itu. Gue kayaknya ya libur lebaran ini tuh gue mengevaluasi hidup gue. Ngerti nggak? Aduh, ini bener-bener nih ancur siaran hari pertama. Oke lah, Apa? waktu dan tempat gue persilahkan. Silakan, ku gelar karpetnya buat kau. Ya, yuk mulai. Silakan. Dah, ada cerita apa aja di Mas Dev nih? Evaluasi tuh evaluasi macam apa? Coba yuk kita mulai yuk. Dari apa nih? Apa yang kira-kira tuh pertama-tama dievaluasi? Silakan. Yuk, Oke. kita dengerin ya, Jadi- geng ya. Jangan lupa applause, geng. Applause. Katanya gini, wah sawan. Lah kok gue sawan? Kagak. Swan bukan sawan. Ada yang kirim Oh, swan. Ada yang kirim Iya? swan bukan sawan. Swan, Oh. angsa. Tahu angsa? Oh, tahu. Soang. Tahu Soang. soang. Tahu. Ya udah. Oke. Ya, silakan. Kan tata-tataan libur lebaran gue ini kan memang yang gue niatkan adalah gue mau bebersih. Gue mau bebersih tempat tinggal gue. Jadi Oh. 2 hari pertama tuh gue major cleaning day. Itu gue lakukan. Temanya bebersih ya. Bebersih. Jadi gue bebersih walk-in closet gue, dapur gue buang barang banyak sekali Iwat. Gue sortir barang yang gue nggak pakai, sepatu, baju, itu semua gue bagi-bagiin. Barang-barang review yang udah selesai gitu, semua nggak jamuran, semua udah gue bagi-bagiin. Jadi udah tertata rapih nih ya Iya. kediaman aku yang segede kotak sepatu ini. Iya, alhamdulillah. Dengan harapan kalau udah rapi ada tamu dong datang ya. Kenyataannya tamunya nggak datang karena libur lebaran itu masih seminggu. Dor, udah hari Rabu masuk liburan. Apa daya, temanya tar aja besok, libur masih panjang, santai aja, nggak usah diburu-buru agenda, nggak usah diburu-buru ini, aku tuh itu. Oke, ya udah deh ya. Anyway, tema gue bebersih, gue bersihin kaca, gue bersihin balkon, pot-pot gue bersihin, daun-daun kering kan katanya itu bad feng shui ya, gue buang-buangin, pokoknya clean, I clean everything. Little that I know. Sorry. Geng duet, jaga jari kalian ya. Jangan sampai hak ketik kalian saya cabut ya. Masa ada yang ngetik gini, si Hebi bilang, tamunya namu di tempat yang lain ya, Kak. Hey, geng duet, jaga jari kalian. Jangan sampai hak ketik kalian saya cabut ya. Heidi tadi ya. Hebi, jangan jahat, tahan, jangan Heidi. galak. Hebi. Nggak apa-apa Hebi. Aku tuh udah sampai di taraf yang tamunya namu ke rumah orang juga. Ya udahlah, mau gimana? Ya udahlah, gue punya teman. Pokoknya intinya tuh yang poin gue adalah ternyata ketika gue memilih tema libur lebaran ini bebersih, Tuhan kasih itu bebersih bukan cuman arti fisik gue bebersih tempat tinggal, tapi Tuhan juga nunjukin gue bebersih dalam arti emosi dan kehidupan sosial. Oke. Coba lebih tulus ahnya.
Ah, sorry, masih ketinggalan template subtitle gue Lebaran kemarin masih ketinggalan. Oke. Iya. Jadi, gue memutuskan gue bebersih beberapa teman-teman dalam hidup gue yang treat me unfairly. Oke, unfair ya, unfair di sini hadir ya. Lanjut. Kayaknya gue tuh bukan prioritas di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Iya. Ngapain gue pertahankan mereka? Ngapain gue jadikan mereka prioritas di dalam kehidupan gue? Iya. Why? What for? Nah, iya, udahlah nggak dijadiin prioritas, nggak bayar lagi dia. Iya kan? Kalau prioritas itu ada biaya langganan loh, subscription. Iya kan? Nah, kok bisa-bisanya itu? Nggak bisa loh kayak gitu. Enak aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nih ya, contoh ya, temen gue tuh mungkin lupa ya kalau di zaman era sosial media sekarang ini tuh kita tuh bisa lihat kehidupan dia dipantau dari sosmed aja. Sebentar. Tolong geng duet jaga jari kalian. Jaga jari kalian jangan sampai hak ketik kalian saya cabut. Farah de Tampu Bolon. Wah, ada seminar nih. Duduk Dikata seminar. Orang curhat dikata seminar. Aduh. Oke, lanjut lagi, silakan. Ya, enak aja Contoh. bikin prioritas sembarangan. Ya, udah nggak bayar subscription, nggak jadiin prioritas. Emang gue laki-laki yang macam apa? Ya kan? Iya. At least kalau lo mau bikin acara nggak ngundang gue, close friend dong. Jangan go public begitu. Ayam, acara apa nih? Mulai deg-degan. Acara apa nih? Lu gue undang kok, Nek, besok gala premier film gue ya, tanggal 26 di Epicentrum ya, Nek. Lu nggak boleh gitu, udah gue undang loh. Nih undangnya di publik loh, ya. Datang ya. Film, lu kan suka film horor ya. Yuk, datang yuk ya. Gue tuh paling takut film horor, cuy. Reza Rahadian aja tahu kalau gue tuh takutnya film horor. Tadi lo bilang lo suka kalau misalnya cuman buat biar gitu-gitu ya. Gila lu, film horor sih begitu-begitu. Itu mah filmnya warnanya beda, biru. Ya kali-kali aja biar ada kesempatan pegang-pegang gitu. Aduh, aku takut gitu. Gue nih ya, temen gue ya, gue mau bikin housewarming. Gue udah siapin waktu, gue udah siapin tempat, gue udah siapin. Pantes gue zoom lo nggak ada. udah kayak bubur, gue zoom tuh foto, kok nggak ada. Oh, lagi sibuk kali. Gue skip foto berikutnya, lagi latar belakang sunset berdua-duaan, kok nggak ada lagi. Oh, banyak cut kekecewaan ya. Oke. Udah, gue bersihin. Bye dia. Terus gue juga gini. Intinya tuh gini ya, pasti geng duet banyak juga yang nasibnya tuh seperti gue, single di Jakarta. Ketika kita libur, kita kan pengen memanfaatkan waktu biar libur kita tuh bermakna ya. Gue udah 2 hari di rumah, gue pengen pergi jalan-jalan. Yang gue korek-korek kan teman-teman gue ya, Wet ya. Terus ada nih gue gini, Bo, lagi ngapain? Di rumah. Mau ngapain? Gue bilang gitu. Mau olahraga. Gue main boleh nggak? Datang aja, tapi gue olahraga ya. Oke, gue main ya, Nek. Gue datang nih. Rumahnya mana jauh, Wet. Buat orang kayak gue tuh nyetir ke tempat itu, rumahnya di Jakarta Pusat, cuy. Ya, areanya jauh dah gitu. Ya, di dekat katedral sama Masjid Istiqlal. Kok Masjid Isa Al-Masih ya, Beb? Kombo Istiqlal sama katedral. Jauh kan buat gue. Oke deh, gue bela-belain nih mau main nih ke rumah. Siapa? Jalan-jalan di lapangan Bali. Gue gini, aduh gue pergi deh ya, Mbak. Gue gini, aduh gue pengen pup deh. Tadi gue kebanyakan makan, Beb. Makan apa lo gitu? Gue tuh dikirimin salad sama temen gue, Suzy. Kayaknya saladnya udah kelamaan deh di kulkas. Kan gue sayang buang. Gue makan setengah. Aduh, perut gue bereaksi. Gue pup ya. Gue numpang pup di kamar lo. Gue pup. Gue selesai pup, cerut gitu. Gue baru pakai celana. Terus gue gini, gue ngeliat dia sama gebetannya. Gue ganggu gak sih? Apa lo lagi pengen pacaran ya?
lu boleh pulang aja. Oh, Lu yaudah disuruh deh gue pulang. Lu disuruh Handphone gue tuh low bat loh. Handphone gue tuh low bat loh. Gue tuh belum sempat ngecas. Gue pulang, Beb. Pulang, gue bebenah. Yaudah pulang, gue beresin. Nggak sempat pakai sepatu. Gue pakai sepatu tuh di luar pintu. Gue gini, aduh ini rasanya kayak Santi Sardi di film Ratapan Anak Tiri di Usro. Gue gini, emang udah deh ya, nasib anak Jakarta nggak punya keluarga, nggak punya teman, nggak punya duit buat pergi liburan, di rumah aja, nggak usah pusing ngurusin orang ya, main-main ke rumah temennya mau berdua-duaan in the hoy, lu yang ada di Usro udah pulang. Gue itu hari terakhir gue sibuk nyariin orang di Jakarta, Beb. Abis itu gue di rumah aja, gue menghibur diri aja dengan diri gue. Gue uprek sendirian. Kalau gue bosen, gue pergi ke mall nggak buka, gue diam di pintu gerbang mall. Udah gue menikmati kesendirian gue aja. Gue nggak nyari-nyariin orang. Ini bener gak sih buat cerita lo? Apa lo ngarang aja sih? Lu bener gak sih? Ngarang. Semua hidup gue tuh nggak ada yang bener. Semua karangan belaka. Americano Les Sugar bilangin, oh my god, caps lock nih, MC top tier peraih rekor muhi di Usro. Ya tapi sebenarnya gue nggak bisa menyalahkan teman gue, namanya gue ganggu orang lagi pacaran, gimana sih, Bo? Iya juga ya. Tapi temen lu kenapa iyain ya pas lu tanya lu mau ke rumahnya dia? Ya, orang berubah kan juga bisa ya niatnya. Oh. Tapi dari sini apa pelajaran yang kira-kira lo ambil? Pelajarannya, Wet. Udah, gue nih single, tinggal di Jakarta. Tampang ada, duit bolehlah. Cari cara aja untuk menghibur diri. Udah gue bebersih emosional negatif, baggage gue, dimana gue harus seneng sama orang lain, gue harus ini, gue harus itu. Udah, Wet, menyenangkan diri sendiri aja. Libur, go have fun. Gue kan ajak temen gue gini ya, kita berkegiatan yuk. Apa maksudnya? Olahraga bareng kek. Aduh, repot banget sih pakai olahraga bareng segala. Aku tuh nggak suka keringetan. Lah, gue lihat story lu suka olahraga. Ya gue nggak suka olahraga tapi bareng lu. Oh, nggak suka olahraga, tapi nggak suka olahraga sama aku. Oh, ya udah deh. Temen gue nih, lu jago berenang ya, Nek? Gue lihat lu jago berenang gitu. Lu kalau berenang pakai celana segitiga gitu kan kayak perenang profesional ya. Gue tuh nggak bisa berenang loh. Terus mau nggak sih berenang bareng, ajarin gue berenang? Duh, repot ya loh. Gue tuh bukan guru. Cari aja sama geng duet guru yang bisa ngajarin lu renang. Oh gitu. Oke. Ini siapa sih, Bo? Kelakuannya kok sedih banget lo, kayaknya libur lo. Pantesan lo banyak ngirimin gue reels ya. Terus gue cobain lagi. Gue pikir sering banget lo ngirimin gue reels. Barijeng gue gak terlalu ngerti lagi reelsnya apa. Mau ngakak bingung, mau kasih emoticon apa nih. Dikasih jempol tak tersinggung. Gue diemin aja dah. Oh, karena kesepoyan ya. No. One thing I learned sebagai manusia single, gue bebersih emosi negatif dalam hidup gue. Intinya tuh adalah, I'm sure a lot of you can relate, geng duet. Banyak kan yang masih hidup single di Jakarta, entah perantauan atau by default. Kita tuh harus bisa menghibur diri sendiri. Dah, itu aja. Find your own happiness. Gue suka mentalnya. Gue punya teman dekat namanya Bobo. Wet. Yang dia lakukan, dia menikmati diri aja. Libur, dia pergi jalan-jalan. Capek, Bo, ngajakin temen, mau jalan nggak? Ngapain? Pergi aja sendiri. Traveling sendirian. Jadi mungkin itu yang belum pernah gue lakukan kan. Nonton bioskop sendirian gue belum pernah. Pergi traveling sendirian gue belum pernah. Ke Bali sendirian aja gue belum pernah loh. Dan gue selalu pengen. So those things yang akan mulai gue pikirin untuk gue lakukan. Gue mau les berenang.
Ya, gue mau berenang pakai kancut segitiga, kayak pakai kancut bunga-bunga, kayak gue mau berenang pakai air, kayak gue mau berenang pakai pasir, kayak suka-suka gue. Ya, gue mau lakukan itu. Oke, gue mau cari guru renang. Ya, gue mau belajar berenang. Oke? Iya. Oh. Iya. Awas dijawab doanya. Apa? Dijawab doanya kelar loh. Perginya nggak cuman ke Bali sendirian, ke Cina loh. Bahasanya susah, mesti download aplikasi. Selama ada internet tuh, gue punya Gemini, gue Gemini aja. Everything AI, everything AI. Ya, belum terlalu paham dia soal Cina, guys. Biar aja. Mudah-mudahan ada kesempatan dia berangkat sendiri ke Cina. Ya jangan Cina dong, Bo. Negara yang berbahasa Inggris gitu. So I can practice my English too. Walaupun gue tuh nggak lulus TOEFL. You know? English dong. Gitu sih. Iya, aku belum pernah nonton bioskop sendirian. Tenang, geng duet. Gue tuh nggak bisa ditantangin, Bo. Gue nggak bisa ditantangin. Iya. Lo nggak ingin ada KitKat di sini ya? Bertanya kepada gue, apa pendapat lo dari cerita gue gitu? Ini Sun. Apa komentar lo terhadap cerita gue? Oke. Mau kiri, mau kanan? Snip apa snap gitu ya? Snip apa snap? Kiri deh. Kiri ya. Kalau kiri, jawabannya realita. Wah, senyum subtitle nanti deh. Enggak. Hari ini biar balance, gue mau denger realita dan realita. Realita ya. Gue tuh berterima kasih sama orang-orang yang pernah hidup dalam hidup gue, yang pernah hadir dalam hidup gue. Ya, gue sangat berterima kasih sekali sama orang-orang yang pernah hadir dalam hidup gue. Dalam artian adalah apa yang lo alami ini pernah gue alami 10 tahun yang lalu. Lo tentunya masih hangat di pikiran dan ingatan lo, ya. Karena gue tahu lo nggak sedori itu sebenarnya, ya. Pengalaman-pengalaman sedemikian, bersihin rumah, toto-toto, masak-masak dengan harapan tamu hadir tuh udah pernah gue alami. Ya. Tapi itu yang kemudian membuat gue jadi over mandiri sekarang. Ya. Nonton bioskop, ya hari-hari sendirian mah. Ya. Makan di food court, ya hari-hari gue mah, ya. Pingin pergi ke Bali, kalau mau berangkat hari ini memang bisa, ya gue berangkat aja. Kagak pakai nanya sama temen-temen gue. Ya. Tapi itu mengakibatkan gue jadi sangat tidak bergantung sama orang. Gue semenjak kejadian itu ya 10 tahun 11 tahun yang lalu itu, gue nggak pernah nyariin orang. Hyper independen parah. Tadi ada yang nanya, emang Kak Iwet nggak kesepian? Enggak, sama sekali. Kayak selalu ada yang bisa gue kerjakan, selalu ada yang bisa gue lakukan bersama dengan diri gue sendiri. Gitu. Mungkin pengalaman ini lucu dan menggemaskan ya kita dengar hari ini ya. Buat lo mungkin agak ada senep-senepnya, iya ada pasti ya, ada kayak babi lah nih semua gitu ya. Tapi gue yakin setelah ini lo akan jadi orang yang sangat kuat sekali dan lo nggak peduli lagi sama orang-orang lain. Kayaknya ya, karena gue udah mulai merasa, kan gini ya geng duet ya, truth be told ya, walaupun hari ini kayaknya gue merepet ini bercandaan belaka gitu ya, tapi kan comedy 80% are facts.
Dan kan kita tuh merasa ya, when you feel a change in yourself, a shift that is happening in yourself, lu berasa ya. Dan gue tuh merasakan hal itu sih di titik ini di dalam kehidupan gue, Wet. Banyak, mungkin karena sebentar lagi gue masuk umur 50 ya. Banyak sekali pergesekan-pergesekan di dalam hidup gue yang gue rasa, ih kok begini ya, ih kok begitu ya gitu. So yes, I think I'm changing gitu. I think I'm changing. Banyak lah gitu. Ada beberapa hal yang bisa gue bagi, ada beberapa yang nggak bisa gue bagi gitu ya. On a personal level. So I feel a change is coming in this season of my life gitu. The biggest learning curve itu adalah itu ya, Iwat ya. Lu kan tahu ya, gue ini bukan tipe orang yang malu mengekspresikan apa yang gue rasa. True? Iya kan? Gue kalau sayang, gue lebih susah mengekspresikan diri dibanding dia. Iya, gue kalau suka gue ngomong, gue kalau sayang gue ngomong, ya kan? Kalau gue nggak suka gue ngomong, kalau gue sebel gue ngomong, kalau gue bingung gue ngomong, kalau gue nggak tahu arah gue jongkok. Iya kan, gitu. Jongkok sambil tantrum. Kemana? Di mana ini gitu, ya kan ya. Iya benar. Gue sekarang tuh gue udah nggak marah kalau gue minta sesuatu dan gue nggak dapet. Iya. Kalau dulu sebelum ini gue marah, Wet. Kayak gue lagi kesepian, gue minta temen gue, gue butuh temen, dia nggak bisa kasih, gue lagi nggak pengen. Dulu gue marah. Dan gue berusaha merubah diri gue gitu. Kalau gitu gue harus jadi mandiri dong. Boleh mandiri, tapi mungkin di saat itu gue lagi butuh orang. Ya udah, ya berarti orangnya nggak tepat. Gue cari aja orang lain. Kayak gitu loh, Wet. Kayak contohnya gitu ya. Kan gue tuh I'm a very physical person, right? Kayak contohnya gitu ke dua ponakan gue. Kan I like to touch people, I like to hug people, belai gitu. Ponakan gue yang satu nggak selalu mau dipeluk, mau dipegang. Jadi kalau gue lagi peluk dia, gitu. Kalau dulu gue sebel tuh sama dia. Sekarang gue gini, dia lagi nggak pengen dipeluk, gue cari aja orang lain buat gue peluk. Ada satu nih yang selalu standby, dia aja gitu. Gitu. Gue jadi sekarang opsi dalam hidup itu banyak. Ya. Gue sekarang ini pelajaran juga yang gue ambil Lebaran kemarin gitu. Cueknya gue keterlaluan sih, bukan cuek, hyper independennya gue keterlaluan. To the point gue bener-bener kayak gue nggak peduli sama orang lain, like at all. Termasuk orang tua gue loh. Gue sampai di titik itu. Karena buat gue gini, bahaya nih. Hal-hal kemelekatan seperti itu, attachment sama orang tuh buat gue mengerikan. Karena gue ngalamin perasaan yang sakit sekali ketika gue menempelkan diri gue sama seseorang, orangnya pergi ninggalin gue. That hurt me so much, gila. Terus gue nggak mau kejadian itu. Jadi semua orang tuh gue pukul rata aja, siapapun itu gue nggak mau attach. Gue selalu keep distance. Makanya lo ngerasa kan selalu gue tuh punya wall, punya distance, nggak pernah masuk terlalu dalam. Kenal sama orang gue selalu jaga jarak. That's why. Tapi tahun ini gue justru lagi belajar untuk sedikit membuka diri gue, memberikan perhatian, nanya sama orang, duduk sama orang, diem dengerin orang cerita. Itu gue lagi belajar malah. Kayaknya gue akan lagi berusaha untuk menemukan balance-nya. Untuk bisa tetap independen tapi nggak terlalu sepenuhnya bergantung pada manusia lain. Itu yang lagi gue lakukan sekarang. Jadi kalau misalnya gue sendirian, gue nggak pernah merasa canggung. Terus kemudian, tapi gue lagi berusaha nih untuk tidak terlalu independen dan tidak terlalu mandiri untuk bisa lebih kasih perhatian sama orang. Lo tau nggak? Gue ngucapin ucapan selamat ulang tahun ini sulit loh ke orang lain. Gimana gue mau ngomong I love you? Iya. Gitu. Jadi kebayang kok. Iya.
Tapi begitu gue kebuka, itu banjir. Karena sebenarnya gue kayak lo. I love physical touch. Gue suka words of affirmation. Terus kemudian, gue tuh bucin parah, Bo. Parah, kalau gue udah sayang sama orang tuh gue hancur-hancuran. Cuma itu tadi, karena gue nggak mau disakitin, jadi gue tahan semuanya. Gitu. Also ya gini, yang gue suka adalah ketika gue bilang I feel a change in me gitu ya. Yes true, libur lebaran ini gue tuh lebih punya waktu untuk banyak mikir sambil bebersih. Itu kan paling sering terjadi dalam hidup gue ya. Ketika kita melakukan sesuatu gerakan yang konstan gitu kan, kita jadi lebih mikir kan. Makanya Thich Nhat Hanh bilang sambil cuci piring aja lu bisa meditasi kan. Gue tuh banyak mikir gini, dan ternyata sekarang gue jauh lebih dewasa loh menyikapi bahwa manusia itu punya timeline dan kebutuhan yang berbeda yang nggak bisa kita paksain. Contoh gitu ya, even to my relative ya, keluarga, siblings, ponakan, adik, kakak gitu. Kalau dulu kan gue selalu gini, gue libur, lu libur, berarti kita bareng-bareng ya gitu. Oh nggak selalu loh. Enggak. Gue sekarang open gitu. Lu libur, gue libur, dan gue tanya, wanna do something together? Enggak deh, aku lagi capek banget, aku pengen di rumah aja. Oh oke. It's okay. Kalau dulu gue sebel gini, nggak butuh aku nggak diajak dia pergi sama keluarganya gitu. Sekarang gue nggak. Dan gue udah nggak mau berasumsi ya. Gue nanya aja gitu. Lu libur, gue libur. Wanna do something together? Shall we plan something together? Oh boleh. Mau kemana ya? Mau kayaknya cuma ada mall deh. Oh iya boleh gitu. Apa mau jalan-jalan ke museum? Enggak deh kak. Oh oke gitu. Easy gitu. Jadi lebih gampang aja. Ketika enggak deh, I don't feel like going out. Oh sure. Terus kamu mau ngapain? Gampang. I can entertain myself. I can do a lot of things in my house. Ya. Lo mau tau nggak kalau gue dalam keadaan itu kalimatnya kayak gimana kalau gue? Kayak gimana? Oke. Misalnya sama orang yang gue lagi deket, atau sama geng gue deh, sama geng mencer gitu misalnya ya. Gue cuman pertanyaannya gini, liburan ngapain? What's your plan? Liburan kali ini. Mereka kan bilang tuh liburannya mau begini. Terus nanti gue akan cuman gini, seru juga ya. Kalau misalnya gue lihat bahwa gue bisa join, gue akan bilang, can I join? Instead of kita ngapain ya liburan tahun ini? Karena itu mengarah kepada kekecewaan. We never know dia udah punya plan apa. Right, gitu. Jadi arahnya adalah itu tadi. I always protect myself first. Jadi gue nanyanya adalah atau kalau misalnya memang gue nggak mau pergi sama mereka, gue nggak akan nanya what's your plan. Karena kalau misalnya gue nanya what's your plan, terus kemudian mereka nanya balik ke gue, do you want to join us? Dan enggak, itu juga nyakitin loh buat orang. So I better silent. Gue lebih baik diem. Gue nggak ngomong apa-apa supaya gue juga tidak menyakiti mereka gitu. Jadi balik lagi bahwa ini yang selalu gue bilang kan, kayak prinsipnya masker oksigen di pesawat. Put on your mask first for yourself, baru lo help others. Gitu. Iya. True. Dan kita tuh I also learned this ya. Kita tuh cuman belajar lebih banyak dari diri kita ketika kita berinteraksi sama orang lain. Jadi kalau lu bilang, aduh gue repot Bo, banyak teman, banyak drama, terus lu memutuskan untuk hidup sendirian saja di dunia ini dengan hyper independency lo. Gue dengar podcast apa gitu ya, nggak bisa Bo. Manusia itu dibangun untuk berkomunitas, untuk bersinggungan dengan manusia lain. Dengan lu bersinggungan dengan manusia lain, lu belajar banyak mengenai diri lo dan cara navigasi hidup. Kalau lu sendirian aja monokotil, tunggal, you won't live. Itu juga obrolan gue bersama Joko Anwar yang nanti akan teman-teman lihat di Brunch with Dave. Gila. Oh my god. Bentar. Tapi gue boleh nggak setuju dong dengan kalimat itu? Kalimatnya siapa nih? Kalimat lo tadi. Yang mana tuh? Bahwa manusia itu harus berkomunitas, bersinggungan dengan orang lain.
Oh boleh, itu kan boleh dong, boleh kan lu punya pemikiran yang berbeda dan kan lu memang selalu bawaannya nggak setuju kan, jadi boleh lah. Nggak, kalau gue cuman ini aja sih. Setuju nggak setuju dalam artian gini. Iya, manusia itu makhluk sosial. Mereka butuh berinteraksi dengan manusia lain, gitu ya. Cuma kalau gue adalah jangan pernah menjadikan itu sebagai justifikasi untuk kemudian lo menggantungkan diri lo sama orang lain. Itu aja sih. Karena balik lagi, begitu lo menggantungkan diri sama apapun, lo akan kecewa ujungnya. Betul, itu kan sebetulnya kesadaran gue di saat libur lebaran ini kan. You do you. Yes, agree. You do you, titik. You do you. You do you, udah titik gitu. On a lighter note, ada penemuan hidden gem Jakarta yang gue mau bagi dengan geng duet. Apa tuh? Kok lu nggak semangat sih, Beb? Ya, gue menjaga emosi gue aja. Kayak ya udah di rata-rata aja. Ntar kalau misalnya ternyata hidden gemnya tidak terlalu menarik kan, jadi gue nggak perlu pura-pura gitu. Keep balance aja, jadi bisa lo naik ke atas, bisa lo turun ke bawah gitu, nggak terlalu jomplang. Oke. Gimana tuh? Semoga geng duet lebih estetik ya. Ya dia hang, dia apa gue yang hang nih? Hah? Ya dia hang. Di halo. Iya sayang. Iya. Halo. Ya. Oke. Aku nemu restoran di Cilandak, namanya Omah Anglo. Oh, Omah Anglo di Cilandak. Oke. Oke, jadi semalam gue makan di situ ditemenin sama yang punya. Lucu deh, Omah Anglo ini baru buka cabang Cilandak. Bo, makanan Jawa, jadi kayak nasi goreng oseng yang dimasak di Anglo. Aduh, enaknya minta ampun. Baunya tuh smoky dan medok gitu loh. Kan gue demen ya kayak gerobakan gitu loh, Wet. Kayak nasi goreng gerobakan. Mie godok, bubur bakar gudeg. Makanan-makanan Jawa gitu. Pisang goreng, tape goreng kalau gue di Jakarta bilangnya tape goreng. Kalau di itu tuh bilangnya apa ya? Rondo mewah, rondo riweh, rondo puyeng, rondo apa gitu. Pokoknya tape. Rondo tuh artinya janda mewah. Diambil dari legenda rakyat. Plus harganya murah. Rondo Royal. Rondo Royal, ternyata itu tuh adalah legenda rakyat. Rondo Royal dan harganya mursidade upaise 35 ribuan. Porsinya banyak banget. Terus yang punya lucu deh, Wet. Yang punya kan lu kan senengnya gitu ya. Kalau rekomendasi tempat kan lu harus ada ceritanya ya, biar ada hooknya ya kan. Businessman kan gitu kan. Sit with sesama leader gitu ya. Nah semalam pas gue dengar itu, gue mau cerita nih sama si Iwet. Jadi yang nemenin kita makan itu ownernya, kakak beradik dari Yogyakarta, tinggalnya di Bekasi, rumah orang tuanya. Yes, resep-resep yang mereka jual di restoran ini adalah resep ibunya yang biasa dimasak di rumah. Bisnis Omah Anglo ini mereka mulai pandemi COVID. Terus? Di Bekasi, mulainya dari gerobak dorong, Wet. Cuman jualan mie Jawa. Dalam 2 bulan, ada 700 customer yang bolak-balik base pelanggan tetapnya. Mereka memutuskan untuk scale up dalam 2 bulan. Buka warung pinggir jalan kaki 5. Di scale up lagi jadi ruko. Terus mereka bikin nambah di Kelapa Gading. Kelapa Gading does not work out. Mereka pindah nih sekarang ke Cilandak belakang. Lucu ya, Wet ya? Cilandak lucu loh. Coba di Google deh. Omah Anglo. Coba ditanya sama AI. Ya, Cilandak mana sih? Omah Anglo ada kok di internet.
Oma, lo jangan bikin repot. Deket mana? Deket mana? Ah, museumnya Hari Darsono. Museum Hari Darsono. Darson. Cilandak Tengah. Cilandak Tengah. Cilandak Tengah. Oh, dekat rumah sakit Fatmawati. Bukan, di belakang Citos. Hari Darsono. Citos. Yang kita masuk nggak boleh pakai sendal, takut sendal kita melukai marmer. Hari Darsono. Iya. Lu pernah nggak? Nggak pernah. Masuk museumnya dia suruh lepas sepatu. Nggak pernah. Nggak boleh, Say. Nanti sepatu lu baretin marmer, Say. Iya bener. Sepatu lu kan paku-paku, lu botang soalnya ya. Cilandak Tengah. Ada yang bilang gini, Beth bilang gini, Kak Iwet as partner host harusnya bisa reaksi yang ekspresif. Kalau datar doang juga kurang enak liatnya. Senyum subtitle. Terus semalam gue makan es ketan hitam, ireng hitam. Hah? Ketan ireng. Aduh, endol. Dan ketannya dia bikin sendiri. Gue kemarin makan mie godok, bakminya dia bikin sendiri, Cin. Nggak pakai mecin, Cin. Mecin free, Cin. Sehat tapi masih medok, Cin. Sama siapa ke situ? Apa, Cin? Sama siapa? Ya yang ada-ada aja deh, Cin. Yang bisa-bisanya nemenin aja deh, Cin. Zaman sekarang mah nggak ada kemelekatan, Cin. Nggak ada, dijauhkan. Tuhan Yesus lindungi Dave Hendrik dari kemelekatan, dari gila-gila status, gila-gila companionship. Sutralah, Cin. Yang ada-ada aja, Cin. Yang ada-ada aja. Aku mah judul sinetron Lydia Kandau sama Jimmy Gedeon, Cin. Ada-ada. Geng duet. Salah satu bagian dari mengurus diri. Kita sama-sama yuk belajar untuk bisa berdiri sendiri. Tidak bergantung kepada orang lain. Temenin Dave yuk. Mau nggak? Ya, kita challenge diri. Jangan. Ya, kita challenge diri kita untuk satu, bisa ke bioskop sendiri. Bisa makan di food court sendiri. Coba. Bisa nggak? Berani nggak? Jalan di mall sendirian? Duduk, jangan di restoran ya. Kalau duduk di restoran aja mas sendirian masih oke menurut gue. Di food court sendirian. Berani? Nah, kalau gue di food court sensi gue sering. Ya, terus abis itu ke bioskop sendirian. Hal-hal yang selalu stereotipnya, framingnya harus dilakukan berdua, coba lo lakuin sendiri. Yuk, kita temenin Dave. Jangan lu temenin dia arti kata sebenarnya ya. Ntar tiba-tiba Mas Dave di mana? Yuk aku temenin. Ya itu mah sama aja berdua lagi jatuhnya. Ya nggak? Cobain yuk. Cobain. Karena menurut gue salah satu survival tips sebagai orang dewasa adalah bisa berdiri atas kaki sendiri. Ada yang bilang, geng duet gini, aku sering Kak makan Aice. Aice tuh all you can eat, lu tau gak, Cin? Enggak lagi. Istilahnya Aice, gue tadinya mikir Aice tuh nama restoran, wet, all you can eat. Ada yang bilang gini, aku sering makan Aice sendirian. Gue kemarin baru menyaksikan loh, gue makan di restoran shabu-shabu, meja sebelah gue sendirian makan all you can eat. Gue gini, ih hebat ya tuh orang. Lu tau gak gue suka makan Lu kan worst come buffet hotel sendirian. Ya kadang kan lu worst case scenario supir lu bawa. Enggak. Gue jalan aja. Gue makan sendirian. Lu ke dokter sendirian berani dong kalau ke dokter sendirian? Sendiri lah, wet. Oh, aman berarti kalau gitu. Iya. Aman kok. Ya. Siapin diri sebelum lu disakitin. Oh, kalau mendadak beloknya ke situ sih? Aduh, maaf. Gue juga lagi belajar untuk tidak terlalu tawa terlalu kenceng. Tapi gue tahu omongan itu keluar dengan serius. Intinya, wet, lu tenang aja. Ada nggak ada orang lain dalam hidup gue akan bahagia kok. Betul, penting itu. Ada nggak ada orang lain dalam hidup gue harus bahagia. Betul.
adanya orang lain di dalam hidup gue hanya akan menambah untuk berbagi kebahagiaan aja. Betul. Orang itu nggak ada bukan berarti bahagia gue jadi hampa. Betul. Gue suka tuh kalimat yang bilang gini, Dave. Berpasangan itu bukan setengah sama setengah jadi satu. No. Tapi satu sama satu jadi dua. Sehingga lo akan tumbuh berkembang. Kan ada yang bilang ini, kamu melengkapi hidupku, you complete me gitu kan ya. Ada yang kayak gitu kan ya. Enggak. Gue udah komplit. Itu film siapa coba? Jerry Maguire. Kita tuntut harusnya tuh yang bikin skrip tuh Jerry Maguire. Makanya kita tuh suka kena makan sama propaganda sama framing. Ya. Ya, sorry banget, gue udah komplit, bro. Lu datang ke gue, kita jadi dua. Karena seharusnya hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang lu jadi berkembang. Bukan gue gendong lu gendong gue. Nggak gitu cara mainnya. Nggak gitu. Kalau lu berharap bahwa lu akan melengkapi gue, sorry banget nih. Nggak gitu cara mainnya. Lu komplitin dulu diri lu, baru kita nanti bergabung bersama. Itu namanya joint venture. Ya. Dan harusnya hubungan seperti itu. Bener. Ya, bukan kalimat tadi jadi pribadi yang utuh, salah. Nggak gitu. Lo udah utuh dulu. Utuh sama utuh. Komplit sama komplit. Kalau satu nggak komplit, yang ada lo nanti akan gendong dia. Capek, bro. Baiklah pemirsa seputar Indonesia, demikian tadi penutup untuk edisi Arus Mudik Lebaran 2026 volume 2. Kita ucapkan terima kasih dulu untuk narasumber kita pagi hari ini sudah bergabung dengan studio RCTI, Kang Abu Cargo. Sekali lagi saya Sasa Yuyahyu mengucapkan terima kasih banyak untuk siraman pagi yang Kang Abu Cargo sampaikan untuk pemirsa setia seputar Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Kang Abu, sampai bertemu dalam postingan berikutnya. Ceker. Dikasih paus lagi. Cancan banyak nih kayaknya duitnya ya. Heh, si Ruslan itu kolektor Dior. Lu jangan ngomongin duit sama si Ruslan, cuy. Lu udah tahu. Sekarang mendadak di akhir siaran lu tahu Ruslan yang mana. Tadi lu Dari awal gue udah tahu Ruslan Wijaya yang mana, Nek. Lu yang Cancan bukan Ilham. Gue gak tahu kalau lu punya panggilan sayang sama dia Cancan apa Cuncun. Itu nama Instagramnya Cancan. Gitu. Ya. Lu tahu nggak Cancan itu PT-nya di FF Sensi ada berapa? Cuy, kenapa kita jadi beloknya cepet banget ke gibah, tapi gue tuh gampang banget kepancing nih dengan info-info gibah begini nih. Ya, lu pasti tertarik kan? Emang berapa, Nek, gitu kan? Ya nggak? Berapa Sin berapa Sin? PT. Orang tuh kalau PT gitu di gym gitu berapa sih normalnya? Gue tanya sama lo berapa? Satu dong. Satu PT buat satu klien cukup. Bayar PT aja zaman sekarang gue udah hampir turun berok. Cancan 4. Di satu gym 4. Jadi rotasi aja gitu. Rotasi aja, ntar kalau misalnya dia datang jam 7, siapa yang ready, dia yang ngelatih. Ntar dia datang, gue mau ke gym sekarang jam 10 gitu misalnya, atau setengah 10, jam-jam ganjil gitulah pokoknya ya, ada aja nanti yang bisa ngelatih dia. Ruslan, jangan kawin deh, Beb. Lu kayaknya punya bibit poligami deh. Cancan kesel masih sama gue, dibacain lagi gue. Jangan kawin deh. Bibit-bibit poligami. 4, Beb. Gue sampai gini. Lah, kok beda lagi dia latihannya? Gue kata gitu kan ya sama PT gue. PT gue kata gini, dia punya 4. Terus gue gini, oh, wow. Sementara gue mau PT gue cuma bisa hari Minggu doang. PT gue penuh banget. Siapa sih trainer lo? John. Gue tuh paling anti ya, ini ngomongin PT ya. Gue tuh paling anti loh, Wet, nyari PT yang terlalu sibuk. Karena menurut gue yang sibuk tuh harusnya gue, bukan lu. Jadi gue tuh paling anti, udah begitu pertama kali kenalan, nyari waktu, dia udah kesulitan sendiri nyari waktu buat gue. Gue batal, gue cari PT yang lain. Aduh, say, trainer banyak, say, bagi-bagi rezeki. Tapi nggak apa-apa gue sama John. Gitu. Oke. Pertanyaan. Gue kemarin nge-google ya, karena gue melihat jalanan Jakarta tuh masih lengang ya. Antasari yang biasanya bottleneck tuh masih lengang. Ternyata, did you all know, gengs, bahwa arus mudik itu ada 2 volume ya. Volume 1 itu 23-24, udah lewat.
Kayaknya belum banyak yang memutuskan balik karena banyak yang cutinya, banyak yang liburnya ditambahin pakai cuti. Nanti arus mudik kedua 28 29. Weekend ya berarti ya. Karena 30-nya masuk kantor. Ya. Oke. Tadi ada yang nanya Geng Duet, Om Dev tadi nama restorannya apa? Di follow, di Geruduk Geng Duet. Kalau ngegeruduk bilang kita dari Geng Duet, biar dia bingung apa sih Geng Duet. Terus lu kenalkan apa itu duet. Omah Anglo, Omah Anglo, Omah Anglo, Omah Anglo, Omah Anglo, Omah Anglo. Karena semalam dia nanya gini si ownernya, Om Dev sekarang kesibukannya apa? Masih bawain acara di televisi enggak? Gitu. Masih, aku punya acara di Trans, aku bilang gitu. Oh, terus apalagi kegiatannya? Aku sekarang podcaster gitu. Oh, punya podcast di mana gitu? Di TikTok gitu. Oh, TikTok rame ya? Iya, aku bilang gitu. Oh. Seru nggak? Banyak nggak yang nonton? Ya lumayan, aku bilang gitu. Gitu. Jadi dia belum tahu. Terus kemarin sibuk ngapain? Abis ini mengukir prestasi, dapat penghargaan Muri, aku gitu. Kan dia tinggalnya di Jogja. Oh, ngapain? Aku siaran 11 jam dari Jakarta Jogja. Oh, ya ampun, seru amat gitu. Endingnya di mana? Di Prambanan. Bangga pasti lo tuh ngomongnya ya. Kayaknya tuh nadanya datar tapi penuh dengan kebanggaan gitu ya. Nada datar. Ya bangga lah. Iya. Ya bangga lah. Iya, sabar, tenang, nggak usah merong-merong ya. Ini kok nggak nyampe-nyampe 1 juta ya? Kapan kita tutup nih siarannya nih kalau kayak gini ceritanya nih? Hah? Step-stepnya nih. Emang kita nungguin 1 juta baru tutup siaran? Iyalah. Sekarang gue tanya, emang waktu lu silaturahmi gitu keluarga lu nggak ada yang memberikan selamat? Kak Iwat atau De Iwat atau Om Iwat selamat ya untuk prestasi murinya? Nggak ada. Oke. Balik lagi. Kan gue nggak ekspektasi untuk diselamatin. Oh, iya juga sih. Iya kan? Jadi ketika ada yang nyelamatin pun juga gue menanggapinya dengan kayak sambil lalu aja gitu. Kayak, oh ya, thank you ya. Udah. Terus gue jalan lagi. Interesting. Tapi lu nggak menjawab pertanyaan gue. Ada, tapi berarti kan yang memberikan selamat. Ada kok ada. Tapi bisa dihitung. Tapi tidak semua. Gue juga ada sih yang memberikan ucapan selamat, tapi yang gue inget yang nggak memberikan ucapan selamat. Kok aneh ya gue? Makanya kalau gue udah kayak yang kayak gitu-gitu tuh udah lewat aja dalam diri gue. Oke lah. Yuk kita pamit ya. Terima kasih banyak udah 1 juta likes. Sampai kita ketemu lagi besok. Lu besok dateng ya, Gala Premi. Bo, makasih undangannya untuk telling, adlink, dan juga link-link yang lainnya ya. Tapi Bo, film horor Bo, aduh maaf banget. Kecuali gini, gue kasih gini, lu ngundang gue film horor, lu minta gue datang, boleh. Asal selesai nonton, lu tidur sama gue. Bisa nggak lu memenuhi itu? Nggak bisa kan? Jadi mohon maaf dengan segala kerendahan hati, aku nggak bisa nonton. Karena kalau aku nonton, aku nggak bisa tidur sendiri. Iya. Nah, apa Pak Irsan mau pulang sama saya, nemenin saya tidur, Pak? Saya sih Bu open aja. Saya sekarang anaknya terbuka. Bu Nadia mau nemenin saya tidur Gue kirim malamnya? Rio aja. Gue Nggak. kirim Rio. Siapa Gua bintang kirim utama Rio. lu di? Gue kirim Rio. Enak aja, gue milih. Enak aja, gue milih. Lu bilang siapa yang bisa nemenin? Bintang. Hah? Lah, kan yang ngundang gue owner. Oke. Gue mah sekarang udah nyampe di owner. Oke, ada Hana Lah, Saraswati. gue kemarin makan rumah Anglo aja. Diam dulu. Ada Hana Saraswati, ada Amara Sofi, sama ada Prastia Agni. Prastia Agni itu mantan atlet taekwondo. Ya, Amara Sofi itu Udah bintang. pernah wawancara. Prastia Agni udah pernah. Kebalik namanya Agni Prasetya dari Semarang, atlet taekwondo. Gue udah pernah dia nangis di acara gue, say. Prastia Agni, ngapain jadi Agni Prasetya? Namanya Agni, baby. Last name-nya Prasetya. Panggilannya apa? Agni, Tuhan Yesus. Kalau Prasetya belakangnya mulia. Itu perempuan. Agni Prasetya. Emang ini sih? Agini itu. Ini siapa? Lu beda orang. Lah kalau Prasetya Agni Itu laki-laki. Agini. Itu Agini. Gue tahu Agini. Beda.
Ini laki, Oh, beda. Prasetya Agni ini laki. Oh, salah orang, beda-beda. Oke, Ya, oke, bodo oke, amat. oke. Udahlah yuk, udah 1 juta likes yuk. Makasih banyak ya, sampai ketemu lagi besok. Oke, bye-bye. Ntar gue cari siapa sih Prasetya Agni ya. Oke Nanti gue ya, cari. bye-bye. Bye-bye. Dah, bye.